Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Semoga selalu sehat ya nak. Sudah siap belajarnya? Ananda hebatnya Miss. Pasti sudah siap kan? Apa sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Kalau belum, silahkan disiapkan dulu ya. Sebelum pelajarannya kita mulai. Oke, jadi seperti biasa, anak-anak hebat, before we start to study today, let's pray together. Raise your hand and now down your head. Pray begins. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita diberi kemudahan dalam memahami materi pelajaran kita hari ini. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Muatan matematika KD 3.3 membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran dari Miss Nita, yang pertama, kalian dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan dari kelompok benda yang banyaknya 41 sampai 99 dengan benar. Yang kedua, kalian dapat membandingkan bilangan dua angka dengan benar. Dan yang terakhir yaitu kalian dapat mengurutkan bilangan dari 41 sampai 99 dengan benar. Membandingkan dan mengurutkan banyak benda. Anak-anak hebat, hari ini Beni pergi ke kebun binatang. Beni berjalan menuju ke kandang harimau. Setelah sampai, Beni melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian, Beni menghitung jumlah hewan di kandang. Beni juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Pada gambar tersebut, ada 9 ekor harimau, kemudian ada 13 ekor beruang, dan ada 40 ekor burung. Nah, coba perhatikan gambarnya ya nak. Kira-kira hewan yang paling banyak adalah apa? Ayo. Very good. Jadi, hewan yang paling banyak adalah burung. Dan hewan yang paling sedikit adalah harimau. Nah, coba perhatikan lagi gambarnya ya nak. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Jadi, urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Sedangkan urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Nah, anak-anak hebat,
Sekarang perhatikan gambar berikut ya. Gambar yang pertama ada 35 ekor ulat. Kemudian ada 15 ekor kupu-kupu dan 45 ekor ikan. Hewan yang paling banyak adalah, kira-kira mana ya hewan yang paling banyak? Perhatikan lagi ya nak gambarnya. Di situ sudah dikelompokkan menjadi 10-10. Pada gambar ulat, puluhannya ada 3. Sedangkan pada kupu-kupu, puluhannya ada 1. Dan pada gambar ikan, puluhannya ada 4. 4 lebih besar dari 3 dan 1. Jadi, hewan yang paling banyak adalah ikan. Sedangkan hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu. Titik-titik lebih banyak dari ulat. Kira-kira hewan apakah yang lebih banyak dari ulat? Oke, tentu saja ikan lebih banyak dari ulat. Selanjutnya, kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Jadi, jika kita urutkan dari hewan yang paling banyak adalah ikan, ulat, dan kupu-kupu. Sedangkan urutan hewan dari yang paling sedikit adalah kupu-kupu, ulat, dan ikan. Nah, Miss punya gambar lagi nih. Perhatikan gambarnya ya, Nak. Di sini ada 34 ekor ayam dan 50 ekor bebek. Kemudian ada 6 ekor jerapah. Hewan yang paling banyak adalah titik-titik. Nah, kira-kira manakah hewan yang paling banyak? Oke, seperti contoh yang tadi. Perhatikan gambarnya lagi ya, Nak. Pada ayam, puluhannya ada 3. Dan pada bebek, puluhannya ada 5. Sedangkan pada jerapah tidak ada puluhannya, yang ada hanya satuannya. Jadi kira-kira hewan yang paling banyak adalah hewan apa, Nak? Oke, betul sekali. Jadi hewan yang paling banyak adalah bebek. Sedangkan hewan yang paling sedikit adalah jerapah. Nah, titik-titik lebih banyak dari ayam. Kira-kira hewan apa yang lebih banyak dari ayam? Oke, betul sekali. Hewan yang lebih banyak dari ayam adalah bebek. Sedangkan yang lebih sedikit dari ayam adalah jerapah. Oke, jadi urutan hewan dari yang paling banyak adalah bebek, ayam, dan jerapah. Sedangkan urutan hewan dari yang paling sedikit adalah jerapah, ayam, dan bebek. Membandingkan dan mengurutkan bilangan. Nah, Miss punya beberapa bilangan. Perhatikan bilangannya ya. Ada angka 82, 70, 64, 67, 73, 85, 79, 88, 76, dan 91. Bilangan yang paling banyak adalah titik-titik. Kira-kira bilangan yang paling banyak yang mana ya, Nak? Oke, perhatikan puluhannya ya.
kita cari yang mana puluhannya yang paling besar. Di situ, puluhannya yang paling besar adalah angka 9. Jadi, bilangan yang paling banyak adalah 91. Sedangkan bilangan yang paling sedikit yaitu 64. Urutan bilangan dari yang paling banyak adalah titik-titik. Untuk mengurutkan bilangan yang paling banyak, kita dapat bandingkan terlebih dahulu angka puluhannya. Jika angka puluhan sama, kita bandingkan angka satuannya. Nah, sekarang kita cari angka puluhan yang paling besar. Jadi, urutan bilangan dari yang paling banyak adalah 91, 88, 85, 82, 79, 76, 73, 70, 67, dan 64. Sedangkan urutan bilangan dari yang paling sedikit adalah 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, dan 91. Membandingkan bilangan. Anak-anak hebat, masih ingatkah kalian untuk membandingkan bilangan dua angka? Bandingkan terlebih dahulu angka pada tempat puluhan. Jika angka puluhan sama, bandingkan angka satuannya. Membandingkan bilangan dua angka. Perhatikan contoh berikut ini. Isilah titik-titik dengan lebih dari atau kurang dari. Di situ ada bilangan 64 dan 59. Kita bandingkan terlebih dahulu pada angka puluhannya. Pada bilangan 64, puluhannya yaitu angka 6. Sedangkan pada bilangan 59, puluhannya yaitu angka 5. 6 lebih dari 5. Jadi 64 lebih dari 59. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Ada bilangan 56 dan 58. Perhatikan angka puluhannya ya. 56 dan 58 angka puluhannya sama. Nah, seperti yang Miss tadi katakan, kalau angka puluhan sama, maka angka satuannya yang kita bandingkan. Pada bilangan 56, satuannya yaitu 6. Sedangkan pada bilangan 58, satuannya 8. Jadi 6 kurang dari 8. Jadi 56 kurang dari 58. Mengurutkan bilangan. Anak-anak hebat, tahukah kalian kita dapat mengurutkan sekelompok bilangan dengan cara membandingkannya terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut ya nak. Urutkan bilangan 58, 42, 64, 60, dan 50 dari yang terbesar.
Kita bandingkan terlebih dahulu pada tempat puluhannya. Ingat ya, jika angka puluhan sama, maka bandingkan angka satuannya. Pada kelompok bilangan tersebut, angka puluhannya yang terbesar adalah 6. Nah, di situ ada dua angka 6. Ada 64 dan 60. Kita bandingkan satuannya ya. 4 lebih besar dari 0. Jadi, bilangan terbesarnya adalah 64. Sedangkan bilangan terkecilnya adalah 42. Karena di situ puluhannya yang lebih kecil adalah angka 4. Jadi, urutan bilangan dari yang terbesar adalah 64, 60, 58, 50, dan 42. Mengurutkan bilangan. Mari kita urutkan bilangan berikut ini mulai dari yang terkecil ya. Yang pertama ada bilangan 47, 87, 67, 77, dan 57. Kita akan urutkan dari yang paling kecil. Jadi, kita mencari nilai puluhannya yang paling kecil, yaitu angka 4. Nah, jika ingin diurutkan, maka mulai dari bilangan 47, 57, 67, 77, dan 87. Soal yang kedua, jika kita urutkan dari yang terkecil, maka mulai dari 45, 55, 65, 75, dan 85. Miss masih punya contoh lagi ya. Sekarang mari kita urutkan bilangan berikut ini mulai dari yang terbesar ya. Yang pertama ada bilangan 36, 76, 96, 56, dan 16. Jika diurutkan dari yang paling terbesar, jadi kita mencari nilai puluhannya yang paling besar, yaitu angka 9. Jadi urutannya 96, 76, 56, 36, dan 16. Lanjut ke soal yang kedua. Ada bilangan 77, 64, 67, 72, dan 97. Jika kita urutkan dari bilangan yang terbesar, maka mulai dari 97, 77, 72, 67, dan 64. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Anandaku memahami materi pelajaran kita hari ini, mari kita mengerjakan tugas berikut ini. Ingat ya, dokumentasi tugas dikirim ke Google Classroom. Deadline-nya hari ini tanggal 23 Maret 2021 pukul 20.00 WITA. Apa saja yang sudah Anandaku pelajari hari ini? Ya, tadi kita telah membandingkan dan mengurutkan banyak benda.
Terus kita telah membandingkan bilangan dua angka. Dan yang terakhir, kita telah mengurutkan bilangan. Nah, Miss berharap anandaku semua dapat memahami materi kita hari ini dengan baik. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan tanyakan kepada Miss yang ada di dalam kelasnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak hebatnya, Miss. Tetap semangat belajarnya ya. Stay safe, stay healthy, stay at home. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.